Mitra Pas, masyarakat baik yang terkonfirmasi positif maupun yang masih sehat bersama-sama pemerintah, TNI, Polri, serta perusahaan swasta maupun pihak pemerintah haruslah bersinergi. Tidak perlu menudingkan jari telunjuk siapa yang salah atau yang benar, tapi kebersamaan dan satu visi dalam memerangi pandemi COVID-19. Seperti munculnya klaster COVID-19 di lingkungan pekerja PT 2 Kelinci harus disikapi positif oleh semua pihak tanpa menyalahkan salah satu pihak. Dengan bersinergi dan melibatkan semua unsur yang ada, penanganan terhadap warga terkonfirmasi COVID terutama dari klaster pabrik kacang 2 Kelinci bisa memberikan contoh bahkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain dalam penanganan COVID. Sebagian besar warga di Desa Jambian Kidul, Bumirejo, Sukokulon, dan Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, karyawan pabrik kacang ini bersama kades masing-masing bersikap kooperatif. Bahkan mereka yang terkonfirmasi positif berdasarkan swab antigen meminta agar diisolasi terpusat dengan memanfaatkan gedung-gedung SD di desa setempat. Kata Bupati Pati Arianto, kesadaran masyarakat didukung Pemdes setempat di keempat desa itu yang perlu dicontoh untuk mengerem dan memangkas penularan COVID-19. Desa ini cukup bagus, menyiapkan isolasi juga pusat. Dan ini satu langkah kita bersama-sama Forkompida tim terkait sudah berupaya maksimal ya untuk penanganan COVID di Kabupaten Pati ini. Hanya saja karena memang ya hampir semua daerah meningkat, ya sudah barang tentu kita harus bersama-sama dan sabar menangani ini. Tidak perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang penting, kata Bupati Arianto, upaya dan langkah konkret untuk menyelesaikan COVID di Kabupaten Pati. Pemanfaatan gedung-gedung SD untuk isolasi terpusat bagi warga yang terkonfirmasi COVID, kata Kapolres Pati Ari Prasetya Safaat, bukan atas kebijakan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten. Justru atas kesadaran mereka sendiri karena mereka tidak ingin warga yang lain terpapar COVID. Dengan meminta bantuan Babinsa, Babin Kamtibmas, Bidan Desa dan Kepala Desa masing-masing untuk menyampaikan keinginannya membuat tempat-tempat isolasi terpusat itu ke Satgas Penanganan COVID Kabupaten Pati. Apalagi klaster dari 2 Kelinci cukup banyak di desa-desa sekitar pabrik. Akhirnya kami menyepakati dengan pihak 2 Kelinci untuk menempatkan mereka di sekolah dasar terdekat di desanya masing-masing. Ini tidak cuma ada di Desa Jambian Kidul, tapi ada juga di beberapa desa lain yang terdampak klaster 2 Kelinci. Sementara data awal setelah dilakukan swab antigen massal beberapa waktu lalu, kata senior manajer yang juga wakil siaga COVID-19 PT 2 Kelinci, Topan Rudianto, ada 652 karyawannya yang swab antigennya positif. Mengetahui data itu, pihaknya langsung memerintahkan yang positif untuk isolasi mandiri di rumah atau terpusat di tempat-tempat yang disediakan perusahaan, termasuk di tempat-tempat isolasi terpusat yang tersebar di keempat desa yang berada di sekitaran pabrik. Kini, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kerja para karyawannya, perusahaan selalu melakukan tindakan swab terukur. Pengertian yang terukur adalah yang pertama, itu ketika karyawan ada keluhan, ya, apakah kepala pusing atau batu pilek itu, ya kan, itu kita langsung minta di antigen, ya, atas biaya kita, ya, atas biaya kami. Kemudian yang kedua, ketika dia ada kontak erat, misalkan ada keluarganya yang kemudian positif, atau ya kan, itu langsung kita akan lakukan, dia wajib untuk dilakukan swab, ya, oke, itu yang kita lakukan. Kalau kemudian kita melakukan kita kan masih ada sekitar ini ya, 4.500-an ya. Ini sampling, ya kita sampling, ya. Secara politik akan kita sampling. Kebersamaan yang sinergi yang dibangun pemerintah Kabupaten Pati dengan Satgas Penanganan COVID-19, perusahaan, serta Pemdes dan warga masyarakatnya diharapkan dapat memangkas dan menekan penularan atau bahkan menuntaskan pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Pati. Agus Pambudi, Kabar Baru Pas Pati.